Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Termasuk salam saya untuk teman-teman di Labuan Bajo. Saya tadi maghrib baru sampai di bandara dari Labuan Bajo. Undangan Gabriel. Dari kampung, bukan? Kampung dia. Saudaranya dia. Oh, saudara. Ke saudaranya beliau. Dikasih tahu juga di sana. Baik bang. Yang mau saya katakan begini. 15 tahun sudah kita dengan KPK. Adakah yang berubah di Republik ini dalam soal pemberantasan korupsi? Saya rasa tidak sama sekali. Keadaan kita semakin parah. KPK, selalu saya bilang KPK membidik atau menemukan orang-orang yang pakai parfum mahal dan seterusnya. Yang tidak pakai parfum mahal itu ada di kampung-kampung sana. Kalau abang cek, berantakannya minta ampun. Hukum kita berantakan betul di level provinsi, kabupaten, kota. Berantakan betul dalam soal pemberantasan korupsi. Jadi kita mesti pikir betul soal ini. Apa betul cara kita menangani korupsi ini tepat secara politik dan hukum? Apakah betul kita mengandalkan pidana sebagai satu-satunya tools untuk mengikat korupsi ini sebagai sebuah pilihan atau tools yang masuk akal? Atau tidak? Satu, yang kedua. Tadi Janel berbicara. Andai kata ini angket ini berujung ada temuan dan seterusnya. Lalu ada rekomendasi katanya. Lalu tidak ditindaklanjuti oleh KPK dan lain-lain. Mau diapakan? Ada yang mengatakan ini akan mendegradasi macam-macam dan seterusnya. Oke. Tapi ada soal tata negara yang luar biasa fundamental yang bangsa ini mesti pikirkan. Ada satu lembaga di dalam negara non konstitusi yang tidak bisa diurusi oleh presiden. Bang Karni sebagai sarjana hukum dan lama di bidang hukum pasti paham. Eksekutif tidak akan disebut eksekutif kalau kerjanya bukan melaksanakan hukum. KPK melaksanakan apa? Ini kewenangan melaksanakan umum satu-satunya dimonopoli oleh presiden. Karena itu dia disebut eksekutif. Dan sekarang ada satu lembaga yang melaksanakan kewenangan presiden dan presiden tidak boleh tanya, apa enggak sinting kita ini? Kayak tadi bola-balik bilang, kalau mereka nggak mau apa? Kita mau apa? Oke. Dalam beberapa kasus kan memang tidak jalan juga. Bang Karni kita mesti buka mata. Tadi Salang bilang pansus atau angket RJ Lino dan seterusnya berhasil menemukan bla 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 rekomendasi dan sekarang nggak jalan. Kenapa KPK lakukan seperti ini? Apa buktinya tidak cukup? Kalau tidak cukup kenapa tersangkakan orang? 2 tahun terkatung-katung. RJ Lino. Apa yang ditemukan oleh teman-teman di DPR? Kan bukan criminal process atau judicial process di sana. Bisa saja dikesampingkan kalau misalnya dalam penyidikan dan ditemukan fakta yang tidak cukup secara hukum untuk dikualifikasi sebagai pidana, jangan pidanakan. Ditemukan oleh teman-teman DPR di sana, katakanlah dengan perspektif mereka itu menemukan keadaan hukum yang menurut mereka tidak cukup untuk dikualifikasi sebagai pidana. Tapi kalau penyidiknya menemukan keadaan-keadaan hukum yang cukup beralasan dikualifikasi sebagai pidana, pidanakan orang itu. Jangan balik, jangan kita tambah-tambah. Sejarah korupsi adalah sejarah pilih-pilih. Kita boleh baca buku Syed Hussein Alatas dan kita menemukan bagaimana di Cina kuno, bagaimana di Yunani kuno, bagaimana di Romawi kuno. Poin satu, pilih-pilih. Semakin gila kita bermain dengan tindak pidana korupsi, gila dalam penyerangan korupsi, jangan salah. Ini bisa jadi alat, Pak. Bisa jadi alat mengukur lawan-lawan. Dan ini dapat ditemukan, dapat dicek. Dalam sejarah kita bisa ngecek. Yang mau saya bilang lagi, dengan semua yang ini, efek metastatiknya tidak berubah kok. Bang Karni, saya dengan segala hormat pada KPK ya, bolak-balik saya ini, di zaman Pak Ruki, saya dengan beberapa orang, melaporkan beberapa kasus, tapi saya tidak muncul. Saya pakai teman-teman yang kebetulan ada pangkatnya, tolong dia dikondisikan, kalau kita nggak cukup ini, tapi tidak jalan.
Kasus itu nggak jalan. Saya tidak usah buka, waktu itu masih ada kaitan dan penggunaan anggaran operasi khusus konflik Maluku Utara. Kita lapor, KPK masih ada, nggak jalan. Teman-teman saya yang kebetulan pakatnya tinggi-tinggi itu bilang, toh nggak bisa, kamu pikir yang lain. Yang paling mutakhir, Bang, ada satu kasus orang Golkar di Maluku Utara. Ini boleh dibilang luar biasa, nggak bisa disentuh. Akhirnya saya bicara dengan teman-teman di sana, coba koordinasi dengan teman-teman di KPK. Koordinasi dengan teman-teman KPK, akhirnya kalau tidak salah kasus itu diambil alih sebentar ke KPK. Apa yang terjadi? 2 kali teman-teman dari Polda Maluku Utara itu datang ekspos di KPK. Sebagian berkas sudah dipindahkan ke KPK. Apa yang terjadi tiba-tiba? Berkas itu balik ke Maluku Utara, ke Polda Maluku Utara, dan tidak berapa hari berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Limpah pagi, sore P21 sidang. Tidak ditahan sampai sekarang. Di bagian yang lain, ibu-ibu lagi dengan anak ditangkapin hanya karena ibu-ibu. Apa begini cara kita berhukum? Apa begini cara kita menampilkan hukum di negara yang demokratik? Apa begini cara kita menempatkan hukum dalam kerangka rule of law? Bagi saya tidak. Kembali ke soal ini, saya bilang, apa yang perlu takuti dari angket? Apa yang perlu takuti? KPK ini bolak-balik minta agar orang transparan. Boleh dibilang dia lead of transparansi di Republik ini, akuntabilitas di Republik ini. Kenapa giliran orang minta Anda akuntabel, Anda ngeyel? Bagi saya, dan Bang Karni masih tahu, Syekh Abdul Qadir waktu keluar dari Yelan, ibunya berpesan, dalam situasi apapun kamu mesti jujur. Itu sebabnya ketika segerombolan bajingan menemukan, ketemu orang ini dan ditanya, kau katanya punya duit? Ya, saya punya duit. Kenapa kau begitu? Ibuku berpesan dalam situasi apapun jujur, jangan takut. Poinnya, orang jujur tidak pernah takut pada apapun. Buka saja. Saya senang, Pak. Saya bilang di dalam beberapa media online ya, KPK ini lembaga negara, pakai uang negara, uang rakyat, uang dari pajak-pajak abang, saya dan satu republik ini. Kenapa nggak bisa dicek? Memang uang dari Amerika yang dipakai menjalankan KPK itu, uang dari Australia yang dipakai untuk menjalankan KPK itu. Uang kita, kenapa tidak dicek? Kenapa nggak bisa dicek? Mana ada dalam satu negara hukum demokratik, dalam kerangka rule of law, dan ada lembaga yang tidak bisa cek? Ada problem tata negara yang luar biasa besar. Tidak ada. Yang terakhir, soal hak angket di undang-undang dasar itu terbilang hak anggota DPR, tidak bilang hak ini hak itu. Di undang-undang MD3 saja yang dijelaskan menjadi hak untuk ditujukan kepada pelaksanaan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis dan seterusnya. Soal penggunaan terserah mereka pertimbangan. Dan ini soal kecil saja kok. Buka saja, kenapa takut? Kenapa ini ditakuti? Kenapa kayak momok? Kalau tidak ditemukan dan selesai, bisa jadi orang mengatakan DPR mengada-ngada. Buka saja. Panggil datang kasih data ini. Terus apa yang perlu ditakuti? Tidak ada yang perlu ditakuti dari hak angket ini. Karena bagi saya ada satu hal, dan saya yakin kita semua ini tahu. Lembaga apapun kalau sudah mulai absolut, tidak bisa dicek alamat busuk. Kalau dia sudah absolut, kawannya pasti korup. Korup mungkin tidak dalam definisi hukum pidana, tapi korup secara terminologi yang artinya koruptus atau koruptus yang artinya busuk, buruk, bejat. Bukan tidak mungkin bisa kita temukan. Karena kita tidak mau ada lembaga yang imun di Republik ini. MPR yang tadinya lembaga tertinggi itu kita bikin jadi setara. Lalu kenapa sekarang ada satu lembaga negara di bawah undang-undang dasar yang tidak bisa kita cek? Yang melaksanakan sebagian dari kewenangan jaksa, polisi dan segala macam kan menjalankan kewenangannya presiden. Ini satu sudah melaksanakan undang-undang, hanya memang spesifik. Lalu tidak bisa diurusi oleh presiden. Ini kita masuk akal nggak ini? Dari segi cara kita berbangsa dan bernegara, Bang. Ya. Itu soal bagi saya. Rehat dulu sebentar.